Pakaian yang digunakan kalau pelantikan harus jas, harus resmi, sama dengan istana negara. Kalau presiden melantik setingkat menteri, pasti semua menggunakan dengan menggunakan pakaian jas. Kalau istilah kami di pemerintahan atau di TNI Polri, kalau jas itu PSL. Kadang-kadang nanti diterapkan biar tahu pakaian ini namanya pakaian PSL, pakaian sipil resmi, kalau singkatannya PSL. Ini kita tata dengan rapi, kita tata dengan sedemikian bagusnya. Tadi disampaikan Mas saya juga termasuk tata taman dan segala macam, meja dan kursi segala macam, podium harus di mana ya. Ini tugas orang protokol, bagaimana dia mengatur tata-tatanya. Coba kalau kita tidak mengatur dengan baik oleh orang protokol, kami yakin bahwa di jalan seperti ini tidak mungkin bentuknya seperti ini, tidak mungkin posisinya seperti pas dengan seperti ini. Kalau bukan seorang protokol yang itu di dalamnya memberikan pengaturan. Lanjut next. Pendukung sebagai seorang protokol ini sebagai mata pendukung kita bahwa protokol itu kalau sudah diseleksi, protokol itu kalau sudah dibentuk, protokol itu kalau sudah masuk di dalamnya institusi protokolan, maka salah satu persyaratannya ya minimal dia punya performance. Apakah performance-nya itu cantik, itu bagian dari kriteria yang harus disiapkan. Kenapa? Karena dia adalah orang terdepan. Seorang protokol itu adalah orang terdepan. Di mana dia begitu berhadapan dengan orang, maka itu adalah wajah seorang instansi atau wajah seorang kepemimpinan. Di mana dia harus mengatur lebih dahulu dan dia berada di tempat yang terdepan. Protokol itu harus rapi berpakaian. Kalau menurut saya, kalau protokol itu kalau nggak rapi ya bukan protokol. Kenapa? Karena menurut saya protokol itu memang cermin. Kalau dia rapi, oh dia wajar kalau dia protokol. Tapi kalau dia nggak rapi, dia berpakaian seadanya, maka bukan cermin seorang protokol dalam sebuah instansi atau institusi. Dia bersih, dia memiliki fasilitas. Artinya fasilitas itu kalau protokol itu di dalam institusi itu sudah menyatakan segala sesuatunya terkait dengan protokol. Termasuk yang saya sampaikan tadi semangat. Nanti next. Ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana tata letak, bagaimana menyiapkan suatu event atau kegiatan, protokol harus siap. Contoh kakak-kakak kalau melihat di dalam ini, apa yang spesifik menurut kakak-kakak? Kalau saya bahwa meja ya, pernah nggak kepikiran kakak-kakak kalau menyiapkan di penandatangan itu, ternyata meja itu juga harus sesuatu yang penting. Coba kalau meja ini kayak kalian di gambar ini, kalau meja ini rendah, tidak setinggi yang kita lihat ini, maka mungkin saja yang menandatangan itu kalau rendah terlalu buku dan akhirnya tidak bagus kelihatan estetikanya. Maka disiapkan oleh protokol di Pemprov Jatim bagaimana meja itu mempunyai estetika yang pas, estetika yang sesuai, sehingga diharapkan bahwa pada saat penandatangan itu tidak perlu membuku, tapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, kelihatannya seperti ini kalau kakak-kakak bisa terperangkan dengan mata. Lanjut guys. Nah, seperti ini coba. Jadi sangat ada. Coba kalau media ini rendah ya, turun di bawah. Maka saya yakin orang yang seperti di video yang katakan saat ini akan pasti lebih dudukkan dan posisi itu kurang nyaman untuk saya. Next. Salah satu contoh kegiatan yang dihadiri oleh Ibu Gubernur bersama dengan Kepala BNPB Pusat, Pak Joni Purnadio. Ini suatu kegiatan yang dikerjakan oleh protokol bagaimana kita menata podiumnya dan segala macam. Ini pada saat Pak Joni Purnadio sebagai Kepala BNPB dia menjadi duduk di suatu acara dan meminta Ibu Gubernur mendampingi beliau. Ini suatu hal yang harus dilakukan oleh protokol. Kenapa menurut saya? Karena kalau kita tidak atur tempat seperti ini, maka kita tidak yakin Ibu Gubernur tempatnya benar atau salah sih. Nah, inilah tugas protokol. Ternyata kan ada protokol di dalamnya, maka kita tahu bahwa kalau Ibu Gubernur mendampingi kepala BNPB yang kebetulan kepala BNPB adalah setingkat menteri, maka yakin dia tempatnya harus berada di sebelah kiri pada saat dia menjadi struktur upacara. Contoh-contoh inilah yang menjadi suatu hal yang perlu kita harus diatur oleh protokol. Karena kalau tidak diatur oleh protokol, maka yakin gambar seperti ini atau posisi seperti ini bisa saja salah dan menjadi persepsi yang tidak benar di pada hari ini. Ini adalah tugas seorang protokol. Lanjut next. Ya, ini next salah satu tempat ini juga
ini salah satu view yang ada di Gerahadi. Mungkin ada teman-teman yang dari kakak-kakak rencana di Sunan Ampel sudah pernah ke sini. Ini bagian dari performance kami yang ada di Gerahadi. Bagaimana kami membuat layout sedemikian rupa, sedemikian bagus, supaya pada saat momen tertentu pengambilan data juga bagus untuk diperhatikan. Lanjut next. Next, lanjut. Nah, ini salah satu mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Mungkin sama dengan di lingkungan istana negara, Presidenan, bahwa pada saat kita menerima tamu, kalau kita di lingkungan rumah, kalau kita menjadi siapa tahu nanti juga mungkin sama. Pada saat kita menerima rumah, kita menerima tamu, apakah tamu itu harus spesial. Kalau tamu spesial, berarti kita harus menempatkan tamu itu berada di posisi belakang. Nah, ini seperti ini gambar ini yang mencontohkan kita bahwa dalam rangka kita memberikan penghormatan kepada tamu dalam estetika dan etikanya, maka setiap tamu itu berada di posisi belakang. Kalau Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian ini tamu ada di sebelah kanan Ibu Gubernur, para pendamping tamu tersebut juga ada di sebelah kanan, sedangkan Ibu Gubernur bersama dengan kepala dinas atau instansi yang mendampingi juga ada di sebelah kiri Ibu Gubernur. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menempatkan posisi orang pada saat menerima audiens atau tamu di lingkungan pemerintahan. Lanjut guys. Protokol itu kalau saya menyebutnya kakak sekalian, protokol itu punya indera keenam. Kenapa saya bilang punya indera keenam? Karena kepekaan harus tinggi. Setiap situasi dan kondisi kalau dia melihat sesuatu ada yang kurang, maka dia harus punya kepekaan. Kalau dia melihat sesuatu yang kira-kira ada yang tidak benar, maka dia harus membenarkan atau merapikan. Kalau dia melihat sesuatu pandangan dia tidak rapi, tidak elok, atau mungkin estetikanya kurang pas, maka kepekaan itu harus muncul. Termasuk istri dan alurinya. Itu adalah sebuah protokol. Karena protokol dari 3 item ini menjadi sesuatu yang menjadi modal utama sebagai seorang protokol dalam ambil tindakan dan langkah selanjutnya di dalam sebuah acara. Next. Selanjutnya, nah ini salah satu kegiatan yang sama. Saya memberikan contoh saja buat teman-teman sekalian. Kalau gambar seperti ini, kalau kakak-kakak lihat, dibandingkan dengan yang tadi foto yang saya tampilkan, maka lebih rapi kegiatan yang tadi dibandingkan dengan yang sekarang ini kita tadi tampilkan. Ya, ini kegiatan videonya kan kurang rapi. Kenapa? Karena tidak ada pengaturan dari protokol atau teman-teman perumahan yang mengatur bagaimana orang-orang yang tidak perlu di dalam background itu tidak perlu berdiri di situ. Maka protokol harus peka di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Nah, ini contoh bagaimana kepekaan seorang protokol di dalam mengatur situasi dan kondisi. Next. Nah, ini pada saat kegiatan pelantikan. Kakak-kakak bisa lihat bagaimana seorang protokol mengatur sedemikian rupa garisnya dengan sedemikian rupa, penataannya dengan sedemikian rupa, sehingga di salah satu tataran kegiatan pelantikan tetap dalam kondisi yang hikmat, rapi, dan kondusif yang sesuai dengan yang diharapkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial. Lanjut next. Ini salah satu contoh kegiatan pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Negara tadi, kakak-kakak mungkin yang di UIN Sunan Ampel paham betul kondisi di sana, sering datang ke sana dan lihat situasi di dalamnya. Next. Kalau ada kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi tertentu yang mengundang mungkin gubernur, mengundang pejabat negara, maka protokol harus bisa sebagai pengatur acara. Artinya bahwa protokol tahu paham SOP-nya seperti apa yang harus dilakukan sebagai pengatur acara. Termasuk dia tentu. Jadi protokol itu menjadi pusat center bagaimana dia memberikan arahan, bimbingan, dan juga petunjuk di dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk menghadirkan kegiatan negara atau kegiatan pemerintah. Selanjutnya, protokol juga harus bisa memutuskan. Jadi protokol itu harus bisa memberikan keputusan yang final di dalam setiap kegiatan yang menurut dia ini harus dilakukan langkah-langkah cepat. Kenapa? Karena protokol harus memutuskan di suatu kondisi yang tidak memungkinkan, tapi pemimpin atau pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mau hadir
sudah dalam keadaan kondisi yang sudah injury time waktunya, maka protokol harus bisa memutuskan, termasuk memfinalisasi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Jadi finalisasi itu artinya begitu SOP sudah ditetapkan, SOP sudah disiapkan, maka finalisasi harus dilakukan oleh seorang protokol di dalam mengambil keputusan sebelum pimpinan atau pejabat negara atau pejabat pemerintah yang hadir di tempat tersebut. Lanjut, next. Nah, jadi kondisi sekarang kan tidak memungkinkan kalau kita di tengah pandemi ini memberikan ucapan selamat secara langsung dengan berjabat tangan, maka salah satu contoh foto seperti di atas ini atau di layar ini, kakak-kakak bisa melihat bagaimana Ibu Gubernur memberikan ucapan selamat saat selesai pelantikan dengan memberikan penghormatan yang sama, modelnya seperti ini. Jadi tidak mengurangi nikmatnya acara atau menghilangkan bagaimana kita memberikan penghormatan dan berikan selamat kepada orang, tapi tidak hilang, tapi tetap ada dengan ciri khas tertentu yang seperti kakak-kakak bisa lihat di layar saat ini. Next, lanjut. Ini salah satu contoh prasasti yang mungkin kakak-kakak mungkin bertanya, kakak-kakak mungkin pengen tahu formatnya seperti apa sih prasasti itu. Kadang-kadang banyak di instansi-instansi itu membuat prasasti seenaknya mungkin. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ukuran standar prasasti kakak-kakak sekalian, itu ukuran yang standar adalah 90 kali 60. Modelnya seperti ini, urutannya seperti ini. Kalau di lingkungan keislaman mungkin mau menambahkan dengan kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi kalau yang sifatnya umum, maka Bismillahirrahmanirrahim dengan kaligrafi itu tidak ada. Dan cuma tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, terus judul acara atau judul yang diresmikan, dan format yang di bawah juga standar. Itu tidak berubah, itu dimanapun standarnya sesuai dengan sama. Boleh keramiknya warna putih, boleh keramiknya warna merah, dengan lambang yang sesuai dengan yang siapa yang meresmikan. Kalau gubernur, setingkat menteri, presiden itu pasti menggunakan Garuda. Kalau di tingkat universitas ya mungkin lambang universitas yang digunakan. Nah ini salah satu contoh prasasti yang standar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan secara umum. Lanjut next. Setiap ada kegiatan yang dilaksanakan di Jawa Timur dan dihadirkan oleh Ibu Gubernur harus memperhatikan beberapa hal. Mungkin jadi standar bersama ya. Jadi bukan hanya Ibu Gubernur, pejabat negara, pemerintah juga sama. Bagaimana kita harus menyiapkan posisi Ibu Gubernur di mana, kendaraan Ibu Gubernur harus disiapkan seperti apa. Sama dengan Presiden kalau datang suatu tempat harus menyiapkan kendaraannya sedemikian rupa, tempat duduk Ibu Gubernur, peran Ibu Gubernur, peran pejabat negara di tempat itu, apakah dia sambutan atau tidak sambutan, atau dia menekan tombol atau tidak, dia meresmikan dengan ditandai dengan apa. Maka hal seperti itu menjadi suatu hal yang kewajiban dilakukan oleh protokol. Posisi tempat duduk itu juga penting. Kadang-kadang pejabat negara, pejabat pemerintah, ada dari sebagian kita yang tidak peka terhadap posisi-posisi tempat duduk. Kenapa? Karena posisi tempat duduk ini diatur dalam undang-undang. Jangan salah kakak sekalian bahwa orang duduk pun di pejabat negara, di suatu instansi atau di suatu acara, itu sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan posisi yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang tempat. Maka kakak-kakak harus belajar betul terhadap posisi-posisi tempat duduk ini, karena kadang-kadang kalau kita tidak peka, maka pejabat itu akan tersinggung. Nah, disinilah letak seorang protokol bagaimana profesionalnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Next, protokol dari Dream Team. Tadi disampaikan juga Mas Arif bahwa protokol itu suatu tim, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau protokol itu ada koordinatornya, ada subkoordinatornya, ada juga petugas lapangannya, dan juga kita harus berkomunikasi dengan instansi yang terkait. Maka kenapa saya katakan bahwa satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah protokol yang betul-betul menyiapkan tim yang solid. Siapa yang mengatur apa, siapa yang menyiapkan apa, siapa yang range SOP-nya seperti apa, maka itu adalah tim protokol. Lanjut next. Nah, kalau kita melihat ini kakak sekalian, ada Ibu Gubernur, ada Pak Sekda di sini, dan kebetulan juga ada saya di sini. Protokol itu kalau dia bisa mengarahkan seorang pejabat negara atau pejabat pemerintah, maka dia harus bisa meyakinkan kenapa saya diarahkan di posisi ini.
dan harus bisa menjelaskan. Itulah seorang protokol. Protokol itu tidak hanya mengatur orang, Bapak Ibu di sini posisinya, atau Bapak harus bergeser di sini posisinya, tapi juga harus bisa menjelaskan kenapa saya harus bergeser, kenapa saya harus berdiri di sebelah sana. Nah, ini tugas seorang protokol dalam memberikan penjelasan. Tidak hanya berargumen saja bahwa Bapak Ibu berdiri di sini, begitu ditanyakan oleh pemimpin, kenapa saya harus berdiri di posisi itu, maka seorang protokol harus bisa menjelaskan, protokol harus bisa memberikan penjelasan yang secara detail. Lanjut next. Ini contoh juga kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Pada suatu kesempatan Ibu Gubernur sempat bertanya dan harus diberikan penjelasan. Maka seorang protokol harus mampu memberikan penjelasan kenapa posisi saya seperti ini, kenapa podiumnya seperti ini, dan apa yang kita lihat di depan. Maka seorang protokol harus dapat memberikan penjelasan. Ini salah satu contoh bagaimana seorang protokol dapat memberikan penjelasan secara detail terhadap apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Next. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan. Nah, ini kadang-kadang kakak-kakak mungkin sering bertanya, Kak, foto yang benar yang mana sih sebenarnya? Posisi yang benar sih yang mana sebenarnya? Kok kadang-kadang ada Ibu Gubernur di sebelah kiri, Pak Wagub di sebelah kanan, ada yang kadang-kadang juga ada yang terpisah. Itu yang benar seperti apa? Maka kita bisa memberikan penjelasan bahwa foto yang benar itu posisi yang benar adalah seperti ini. Jadi kalau Gubernur berdampingan dengan Pak Wakil Gubernur dan posisinya tidak sejajar, kalau ini kan tidak sejajar, ini posisinya ada yang di depan, ada yang di belakang. Karena posisi yang ini yang benar, bahwa ada Ibu Gubernur di depan, di belakangnya sedikit ada Pak Wagub. Nah, posisi ini adalah posisi yang benar yang perlu mungkin diketahui oleh Bapak Ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian. Ada juga posisi yang mungkin sejajar posisinya. Kalau sejajar posisinya seperti foto kayak seperti ini tapi sejajar, artinya tidak ada yang di belakang, tidak ada yang di depan, maka posisi foto itu akan salah. Nah, ini yang salah satunya contoh, nanti akan kita perlihatkan dari foto-foto yang lain. Next. Ya, Bapak, kami mohon ya, informasinya. Ya. Ini Bapak menyampaikan tinggal 2 menit lagi ya, Bapak. Gimana? Untuk penyampaian Bapak ini tinggal 2 menit lagi. Oke, baik Pak. Ya. Next. 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 Ya, ini juga bisa dilihat beberapa hal yang dilakukan oleh Ibu Gubernur pada saat kegiatan-kegiatan seremonial. Next. Protokol bisa memberikan suatu instruksi bahwa bagaimana suatu situasi dan kondisi seperti saat ini, Bapak Ibu bisa kakak-kakak sekalian, bagaimana protokol di lapangan langsung mengatur, langsung menata tempat yang sesuai dengan tata urutan yang diinginkan pada saat kegiatan. Next, lanjut. Protokol itu tidak boleh malu, kakak-kakak sekalian. Apapun tugasnya, maka dia juga harus melaksanakan tugas tersebut. Termasuk dia harus mengangkat properti yang harus disiapkan oleh protokol seperti saat ini. Next. 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 Nah, ini salah satu contoh background atau baliho atau spanduk yang disiapkan suatu acara. Ini kalau sifatnya terpisah. Jadi kalau terpisah ada gubernur, ada wakil gubernur, posisinya seperti ini. Kakak-kakak mungkin nanti kalau ada kegiatan di kampusnya mau mengesang foto gubernur dan wakil gubernur, posisinya seperti ini. Kakak biar tahu. Next, lanjut. Next. Next. Koordinasi ya, protokol wajib mengkoordinasikan segala sesuatu bersama dengan pimpinan supaya pimpinan bisa dijelaskan bagaimana urutan acara, bagaimana menyiapkan acara dan segala sesuatu sehingga pemimpin pada waktu melaksanakan tugas tidak bingung apa yang harus dilakukan. Nah, ini tugas seorang protokol untuk memberikan penjelasan. Next. 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 Protokol itu harus memberikan pandangan matanya awas dan antisipasi. Ini salah satu contoh protokol kita, walaupun dia bawa properti atau sesuatu yang harus dibawa untuk menyiapkan penyerahan penghargaan, dia juga tidak hanya melihat apa yang dibawa, tapi dia harus melihat situasi dan kondisi di depannya. Apa yang harus dilakukan, itu harus orang protokol. Next, lanjut. Protokol harus memberikan penjelasan sebelum acara, harus menyiapkan segala sesuatunya. Next. Next. Ini saat Ibu Gubernur melaksanakan upacara secara virtual pada hari lahirnya Pancasila bersama dengan Bapak Presiden. Bagaimana kami mengatur Ibu Gubernur berdiri posisinya,
bagaimana para pendamping Ibu Gubernur posisinya seperti apa. Ini kita atur sedemikian rupa sehingga pada waktu di istana, Bapak Presiden bisa melihat secara langsung posisi Ibu Gubernur yang benar. Next. Next. Next, bisa dibaca oleh teman-teman. Oke, next. Ya, next, bisa dibaca. Ini salah satu contoh tempat kami yang kami atur di Gerahadi. Di setiap persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dihadiri oleh Ibu Gubernur dan mungkin juga kegiatan dihadiri undangan lainnya. Kita atur sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi dan tertib. Lanjut, next. Next. Ini juga salah satu tempat yang kami siapkan untuk kegiatan yang akan dihadiri Ibu Wakil Gubernur pada waktu itu. Kami menata tamannya seperti apa, posisi audio virtualnya seperti apa, ikonnya seperti apa, kameranya seperti apa, televisinya seperti apa, kita atur sedemikian rupa. Maka tertata dengan rapi dan tertib dan diharapkan tidak ada kekurangan satu apapun dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan yang kita layani. Next. Ya, ini sama tadi yang saya bilang, harus diberikan penjelasan kepada pimpinan kita di setiap kegiatan. Next. Ini salah satu kegiatan yang kami pimpin sebagai perwira upacara di dalam melaksanakan kegiatan seremonial semi upacara kami dilaksanakan di dalam gedung. Next. Nah, ini saya sampaikan tadi, protokol harus tegas. Jadi kalau tahu sudah di mana harus mengharapkan seseorang pimpinan, maka apapun yang dilakukan seorang protokol harus tegas. Tidak ragu, tidak kaku, tapi mampu memberikan penjelasan sehingga seorang pemimpin yang kita layani dapat diarahkan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Next. Ini kegiatan yang dilaksanakan waktu Ibu Gubernur menyambut Presiden ada dua pada saat sebelum pandemi. Pada waktu tadi disampaikan oleh Mas Sarif, Ibu Gubernur akan didampingi oleh para Forkopimda, ada Pangdam, ada Kapolda, ada Pangarmada 2 dan perwakilan Angkatan Udara. Yang sebelah kiri itu saat sebelum pandemi. Saat setelah pandemi, Presiden tidak lagi memberikan ucapan selamat secara jabat tangan, tapi dengan menghilangkan tangan di depan dada sebagai tanda penghormatan kita pada saat penyambutan. Nah, ini seperti ini yang kita lakukan di pemerintah Provinsi Jawa Timur saat kedatangan Presiden. Next. Nah, ini kalau Presiden pada waktu Hari Pahlawan memberikan penganugerahan Pahlawan Nasional. Kalau Presiden melakukan seperti ini, kami juga melakukan yang sama di Jawa Timur. Coba next. Nah, ini kami juga melakukan yang sama di Hari Pahlawan, memberikan penghargaan kepada pahlawan kita dengan masa protokolnya, terutama pahlawan Jawa Timur. Ini contoh-contoh bagaimana protokol menyiapkan segala sesuatunya sama persis yang dilakukan di Istana Negara. Next. Ini saat waktu Pak Dekarwo, saya waktu itu masih kepala Biro Humas Protokol, dan Pak Dekarwo pada waktu itu di salah satu hotel, Presiden mau kegiatan didampingi oleh Pak Dekarwo sebagai gubernur pada saat itu. Termasuk kami kalau di luar negeri juga tetap bertugas sebagai seorang protokol. Jadi bagaimana protokol pada waktu ada di ruangan itu mengatur tempat kursi, tempat duduk segala macam untuk kita tata sedemikian rupa sehingga pada waktu orang datang tidak perlu ragu dalam menempati suatu tempat duduk karena kita sudah atur oleh protokol. Diaturnya ya pada waktu orang belum ada, jangan sampai mengatur tempat duduk pada waktu orang sudah ramai, itu sudah tidak mungkin. Maka inilah posisi ini pada waktu kami di Singapura bersama dengan Pak Dekarwo waktu itu menyiapkan segala sesuatunya pada saat Pak Dekarwo akan presentasi di Singapura pada waktu itu. Next. Nah, ini yang terakhir mungkin saya nyampaikan bahwa protokol itu tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu malu. Apapun harus dilakukan karena apa? Tugas pokok fungsinya mengamankan dan menyiapkan acara sedemikian rupa sehingga pada saat kedatangan pimpinan tetap melaksanakan rapi, tertib, dan elegan serta hikmat dalam suatu kegiatan acara. Next. Ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas seorang protokol, mulai dari penataan tempat, posisi, bendera, dan segala macam diatur oleh protokol. Next. Ini juga. Next. Next. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas, kakak-kakak sekalian.
Saya terima kasih dari Dewan Wacana Sunan Ampel dan Nyai Karima ini sudah menyelenggarakan kegiatan webinar sharing knowledge tentang keprotokolan. Suatu sangat luar biasa, teman-teman tetap menyiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana mengembangkan diri ke depan sebagai seorang pramuka yang siap, pramuka yang elegan, pramuka yang smart. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Aris Agus. Kedua pemateri kita sudah menyampaikan materinya tadi. Yang pertama oleh Bapak Syah. Beliau menyampaikan tentang the strategy to be professional protocol for event. Kemudian yang kedua ini ada Bapak Haji Aris Agung yang menyampaikan lebih tepatnya how to organize event. Kemudian untuk para peserta yang ingin bertanya silahkan untuk kameranya di-on-kan terlebih dahulu. Kemudian silakan bertanya. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan tadi. Pertanyaannya, berapa lama masa kerja Bapak untuk menjadi ajudan dan apakah Bapak juga ada hari libur? Kalau Bapak libur yang menggantikan siapa? Boleh dijawab dulu kepada Bapak Syarif. Kemudian nanti dijawab juga oleh Bapak Haji Aris. Pertanyaannya ini dari Kak Ningsih. Oke, baik. Udah boleh saya jawab ya, moderator ya? Bagaimana Bapak? Udah boleh saya jawab ya, moderator? Langsung saja Bapak. Langsung, oke. Jujur saya tadi nggak tahu kalau Pak Aris jadi narasumber ya. Jadi Pak Aris sering sekali saya ketemu kalau ke Jatim. Pasti ketemu beliau, nggak mungkin nggak. Jadi beliau juga termasuk salah satu yang kalau tadi saya bilang itu tim survei, ya beliau itulah yang membantu kita untuk survei lokasi di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi protokol istana itu termasuk saya juga banyak terima kasih kepada Pak Aris ya, Pak Aris. Ya mudah-mudahan sehat selalu Pak Aris. Nanti kalau ke Jatim ketemu lagi. Kemarin saya ke Jatim nggak ikut Pak soalnya Pak. Iya, silakan. Ya betul Pak. Ya. Baik, saya jawab untuk pertanyaan dari tadi siapa namanya Ningsih ya. Oke. Kalau untuk asisten ajudan presiden ya saat ini itu berjumlah 2 orang ya, 2 personil. Kalau kemarin yang tadi saya bilang kenapa saya nggak ikut ke Jawa Timur, nggak bisa ketemu Pak Aris ya karena saya waktu itu posisinya sedang standby ya. Standby-nya itu siap diperintah ya. Jadi intinya kalau misalnya memang ada perintah lain dari Bapak nanti harus ngapain kemana dan bagaimana ya kita siap perintah standby. Nah yang satu lagi asisten ajudan yang satu lagi itu tugasnya saat itu mendampingi Bapak Presiden. Nah untuk kurun waktunya dulu ketika sebelum pandemi ya kita melaksanakan dinas tiap 2 hari bergantian ya. Nah karena pandemi ini muncul jadi kita lakukan dinas kita secara berkala jadi agak panjang. Nah dalam melaksanakan tugas dinas ini kita juga melakukan apa yang sudah disarankan dari pemerintah ya dengan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk dinas kita harus cek swab test terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita lakukan karantina ya. Setelah dinyatakan negatif, nah baru kita bisa serah terima tugas dengan tugas yang lama. Nah begitu pula dengan tamu-tamu yang akan menghadap Bapak Presiden. Nah tentunya tamu tersebut ya seluruhnya
tidak ada satupun ya, baik itu Menko, baik itu Menteri, harus punya kalau kita ibarat istilahnya surat izin hasil swab tes itu. Nah, selama 1 kali 24 jam. Kalau misalkan beliau tidak bisa menunjukkan swab test selama 1 kali 24 jam, berarti harus di swab terlebih dahulu. Seperti itu. Kira-kira itu untuk penjelasan dari saya. Nah, kalau Pak Aris tuh kayaknya nggak ada libur tuh, setahu saya itu. Baik Pak Aris, silahkan. Ya, Sama-sama. ada Bapak Aris untuk menjawab pertanyaan dari Kansi. Ya, saya rasa apa yang sudah disampaikan Mas Arief luar biasa sama bahwa tugas-tugas kita sebagai orang protokol harus siap 24 jam. Walaupun katanya Mas Arief itu ada on-off-nya, tapi beliau saya yakin kalau setiap pun kalau tiba-tiba ditelepon harus bertugas, maka pasti dia akan melaksanakan tugas tidak mungkin. Kami juga itu protokol itu sifatnya 24 jam. Teman-teman kami yang ada di protokol Jawa Timur, kalau mendadak ada telepon dari protokol istana, Presiden akan datang dalam waktu 2 kali 24 jam, mungkin atau 1 kali 24 jam. Maka tidak bisa, kami harus berkoordinasi, yang tes suatunya, terus si Evan akan datang, maka kita akan settle betul apa yang harus disiapkan dalam anggaran Presiden. Semua itu kami lakukan demi kenyamanan orang yang akan kita layani, termasuk bagaimana keinginan seorang pemimpin dalam melakukan pelayanan dalam setiap kegiatan. Saya yakin itu menjadi tugas kita bersama, dan itu ciri-ciri seorang protokol sih sebenarnya, apa yang disampaikan Mas Arief benar. Jadi itu Mbak. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Aris yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Ninsi. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Faisal Tanjung dari Kampus Sunan Ampel Surabaya. Sebelumnya saya informasikan dulu kepada para peserta yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, kemudian open kamera, kemudian langsung bertanya. Nah, ini pertanyaannya ada 3 nih Bapak. Yang pertama saya bacakan dulu. Pertama ini pertanyaannya, apakah menjadi seorang protokoler itu harus lulusan tertentu? Bagaimana Bapak? Silakan dijawab dulu kepada Bapak Syarif mungkin terlebih dahulu ya. Nah, kalau urusan protokol sebenarnya yang lebih ahli Pak Aris. Jadi saya serahkan ke Pak Aris terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Pak Aris. Silakan Pak Aris untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Sama Mas Arief ini pinter ya. Jadi gini Mas Arief, Mas Arief ini adalah dari Polri. Ada juga rekan Mas Arief dari TNI. Begitu juga di protokol presidenan itu berbagai macam background Mbak. Jadi tidak semua harus dari lulusan tertentu. Jadi ada dari perguruan tinggi negeri, swasta maupun dari Polri. Mereka di berbagai background, tapi karena mereka itu masuk di lingkungan instansi protokoler, maka mereka harus dididik dan dilatih sesuai dengan spesifik protokoler tersebut. Maka yakin setiap orang itu akan pasti bisa jadi seorang protokol dan harus tertentu. Saya atau Mas Arief lulusan Akpol, saya lulusan STPD. Tidak mesti harus dari lulusan tersebut, bisa aja dari PTN atau PTS maupun dari instansi yang lain. Tapi karena mereka dididik, dilatih, dibina, dan dibentuk sebagai seorang protokol, maka pada waktu institusi tersebut dia naungi, maka yakin bisa menjadi seorang protokol yang baik. Nah itu protokol. Jadi jangan berpersepsi bahwa harus menjadi background tertentu. Karena orang masuk di situ akan dilatih dulu, dididik dulu, disiapkan dulu, dan perangkatnya semuanya disiapkan sehingga dia akan menjadi seorang protokol yang diharapkan di sebuah institusi atau instansi. Itu Mbak. Ya, baik seperti itu. Mungkin dari Bapak Syarif ada tambahan? Sama Mbak, sama di lingkungan istana juga seperti itu ya. Ada yang dari ASN, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri, ya. Lalu kalau untuk kecakapan khusus itu nggak ada ya. Ketika mereka masuk ke dalam, nanti semuanya nanti akan dilatih di workshop ya. Karena kan dalam kan juga ada senior-seniornya juga. Jadi campur. Karena protokol itu kan bagaimana cara berkomunikasi ya. Nanti kalau misalnya dia dari TNI, mungkin dia nanti ketika ada acara yang berhubungan dengan TNI, nanti dia akan berhubungi dengan satkernya yang di TNI. Kalau Polri ya mungkin ada
berhubungan dengan Polri, dia nanti akan menghubungi sekretariat di Polri. Jadi menurut saya protokol itu semakin moderat itu semakin bagus justru. Gitu. Semakin moderat semakin bagus. Ya. Pertanyaan kedua masih dari Bapak Faisal Tanjung ini. Adakah saran atau masukan untuk protokol mahal agar namanya bisa dikenal dan bisa bertugas bersama orang-orang penting minimal lah ya di kota sendiri? Bagaimana Bapak? Tadi sudah dijawab oleh Bapak Aris terlebih dahulu, sekarang bisa dijawab oleh Bapak Syarif terlebih dahulu. Oke. Untuk mahasiswa ya dan orang yang bisa dikenal ya. Kalau saya lihat tadi inti dari penyampaian Pak Haris itu adalah penampilan. Nah, bagaimana cara seorang protokol itu mempunyai penampilan yang baik, ya, sehingga confidence-nya itu muncul. Nah, ketika kita sudah bisa menjelaskan beberapa hal kepada pimpinan, ya, ataupun kepada yang tadi ya disebutkan di pertanyaan orang penting, nah di kota sendiri, nah nanti kan ada namanya suatu keharmonisasian ya antara protokol dengan yang tadi dijelaskan, apakah pejabat ataupun tokoh dan sebagainya. Nah dari situ timbullah suatu kepercayaan, trust ya. Nah dari trust itu mulai dikenal, mulai ditanya mungkin siapa namanya dan sebagainya, dan akhirnya ya orang tersebut ya, pejabat tersebut tahu mengenali siapa protokol tersebut. Jadi perlu proses ya, pasti tidak semuanya secara instan dengan ujuk langsung kenal, tidak. Baik pejabat maupun tokoh pun harus punya proses untuk mengenali seseorang, dan kita harus memberikan kesan protokol yang baik, gitu kira-kira. Seperti itu. Baik, untuk dari Bapak Aris ada tambahan mungkin mengenai pertanyaan dari Bapak Faisal Tanjung ini. Terima kasih Pak. Kalau saya melihat Mas Arif, kalau setiap ada kepresidenan datang di Jawa Timur dari presiden, saya akui saya melihat beliau luar biasa. Jadi bagaimana beliau mendampingi presiden, begitu elegannya, tidak kelihatan kaku, tapi semua terlayani dengan baik. Masyarakat juga merasa senang karena tidak merasa harus disingkirkan, tapi beliau mengatur demikian rupa kalau ada yang dipanggil presiden, beliau langsung menunjuk, ayo datang maju bersama dengan presiden. Saya melihat betul bagaimana beliau melakukan itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Mas Tanjung, saya pikir begini, perguruan tinggi negeri dan swasta itu kami sering didatangi oleh pejabat negara, pemerintah, dan pejabat daerah. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena disitulah orang selalu menunjukkan kredibilitasnya. Jadi kalau ada yang di suatu universitas datang, presiden pernah datang di UI loh. Itu tidak dimungkiri, di UI pernah datang, di universitas manapun pernah datang pejabat pemerintah. Maka kalau menurut saya, keprotokolan mahasiswa ini harus dihidupkan, harus ditingkatkan ilmu pengetahuannya, harus sering sharing knowledge seperti yang dilaksanakan oleh kita seperti ini. Kenapa? Karena saya yakin tidak akan pernah berhenti pejabat negara, pemerintah maupun daerah yang sering berkunjung ke suatu universitas. Maka harus diperkuat teman-teman protokol ini dengan background tertentu, dengan pendidikan pelatihan yang harus disiapkan seperti webinar seperti saat ini. Kalau itu mereka sudah meningkatkan sinerginya, meningkatkan rasa trust-nya, bagaimana dia bisa melaksanakan kegiatan yang handal, saya yakin nanti ke depan dengan sendirinya protokol kemahasiswaan yang ada di PTN dan PTS itu akan naik. Jadi kemungkinan menurut saya sebagai protokol di Jawa Timur, membantu teman-teman yang di Jawa Timur, saya yakin nanti ke depan dengan hidupnya protokol kemahasiswaan itu, protokol-protokol daerah itu lebih mudah mengkoordinasikannya. Protokol kepresidenan kalau umpamanya ada acara presiden di suatu universitas, kita juga lebih mudah berkomunikasinya. Kenapa? Ternyata teman-teman mahasiswa itu sudah siap dengan background protokolan. Jadi enak komunikasinya, enak sinerginya, sehingga semua jadi hidup dan semua jadi nyambung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keprotokolan ya di lingkungan mahasiswa. Mungkin itu Mbak.
Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Faisal Tanjung. Ada nggak sih pelatihan protokol di kalangan mahasiswa itu, Bapak? Kalau pelatihan saya rasa ada, Mbak, karena selalu protokol mahasiswa itu kalau menurut saya di tempat di Pemprov Jatim itu setiap tahun ada 2 kali ada pelatihan yang dilaksanakan. Itu khusus memang buat untuk uniform semuanya. Kalau di tempat saya di BPSD Jawa Timur memang ada juga ikut protokol dan MC, tapi sifatnya tidak bisa umum karena harus melatar belakangi para ASN kita yang ada di Jawa Timur. Tapi saya melihat di beberapa saat ini dengan adanya webinar ini, banyak loh pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh teman-teman event yang dilaksanakan yang betul-betul paham tentang keprotokolan dan keMC-an. Saya rasa teman-teman kalau ini tangkap peluang ini yang bagus seperti webinar saat ini, pasti teman-teman bisa mengembangkan ilmunya keprotokolannya dalam setiap saat, setiap waktu. Iya, Pak. Berarti intinya ada ya, Pak ya, tapi tidak secara umum seperti itu. Nah, ada banyak. Ya, untuk para peserta yang ingin masih bertanya, silakan raise hand, kemudian open kamera, kemudian langsung bertanya saja. Kemudian ini saya ingin bertanya kepada Bapak Syarif nih, ada pertanyaan dari Fahmi, dia dari Kutai Kartanegara, bertanya, adakah pengalaman pahit atau buruk ketika Bapak AKP Syarif ketika ikut mengawal Presiden Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia? Jika ada, boleh dong sedikit diceritakan bagaimana cara menghadapinya dan motivasinya agar bisa mengatasinya. Terima kasih Bapak Syarif. Silakan dijawab pertanyaan dari Kak Fahmi. Oh, baik. Ini ada informasi kalau Bapak AKP Syarif masih dipanggil oleh Bapak Joko Widodo. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan untuk raise hand, kemudian open kamera, kemudian langsung saja bertanya. Audionya di-on-kan juga. Silakan peserta yang lain untuk bertanya sambil menunggu Bapak AKP Syarif yang tengah dipanggil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini ada Pak, saya melihat ada pertanyaan Saudara Ningsi ya. Iya Pak. Ya, Saudara Ningsi. Ini bagus pertanyaannya karena sering dihadapi oleh seorang protokol. Pertanyaannya, hal yang paling sulit di dalam menjadi seorang protokol bekerja dengan orang banyak. Ini adalah tantangan seorang protokol, Pak. Kalau menurut saya kesulitannya paling banyak di protokol. Kenapa? Melayani pemimpin itu apalagi dengan tipe yang berbeda, sifat yang berbeda, termasuk kultur yang berbeda, maka pasti tingkat kesulitan seorang protokol pasti ada. Contoh saja tadi saya sampaikan, masalah tempat duduk saja, kalau kita tidak menempatkan orang sesuai dengan kedudukan jabatannya di dalam pemerintahan atau institusi tertentu, dan itu orang yang akan tersinggung, maka seorang protokol harus dapat mampu menjelaskan secara bijak, secara elegan, sehingga orang tersebut tidak menjadi tersinggung yang lebih luas lagi nanti dampaknya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena itu menjadi pengaturan di dalam undang-undang yang harus kita siapkan. Yang kedua, protokol itu harus menjaga bagaimana perasaan seseorang atau hati seseorang supaya orang itu merasa nyaman di suatu acara. Ini juga tugas seorang protokol. Jadi tidak hanya kelihatan secara fisik, mungkin sekali yang ada di webinar ini, tapi juga secara non fisik yang harus kita jaga betul. Bagaimana sekumpulan orang yang ada di ruangan tertentu atau di suatu acara tertentu, mereka itu merasa nyaman dengan diatur oleh seorang protokol. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Maka bagaimana caranya kita menghadapi tingkat kesulitan sangat tinggi itu, menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan SOP yang sudah kita siapkan. Contoh, kalau acara jam 9 kira-kira Mbak datang jam berapa? Jam 9 juga kan? Atau jam 8? Atau mungkin jam 6? Maka menurut saya seorang protokol kalau dia menyiapkan segala sesuatu supaya itu kegiatan secara baik, maka wajiblah dia datang jam 6.
Atau wajibkah dia datang minimal 2 jam sebelum acara? Kenapa? Karena dia harus menyiapkan segala sesuatunya, mulai tempat duduknya, sound systemnya, perangkatnya, dan segala sesuatu yang terkait dengan rangkaian acara, semua harus dia settle dengan sebaik-baiknya. Maka tingkat kesulitan yang dialami oleh protokol akan mengurangi mereka kalau mereka lebih dulu datang di suatu acara tempat. Itu tugas protokol. Menurut saya itulah ciri-ciri bagaimana caranya kita mengurangi suatu kesulitan atau kesalahan yang dilakukan oleh protokol. Mungkin itu, Pak. Ya, bagaimana dengan Kak Nisi? Sudah bisa diterima jawaban dari Bapak Haji Aris ini tentang pertanyaannya? Sudah Kakak, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Semangat, selalu sehat. Jadi untuk peserta yang lain yang masih ingin bertanya, silakan untuk raise hand, kemudian open kamera, dan kemudian audio. Silakan untuk teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya kepada Bapak Haji Aris ini, selaku Humas Jawa Timur, sambil menunggu Bapak Syarif yang tengah dipanggil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Silakan untuk raise hand, kemudian open kamera, dan juga audionya di-on-kan. Silakan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Bapak Haji Aris. Oke, ini masih ada yang bertanya dari Kak siapa? Kak Hadi, bertanya kepada Bapak. Silakan kepada Kak Haris. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Syarif Hadi. Saat ini saya selaku Ketua Dewan Rencana Pramuka Wisma Atlet Surabaya. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris atas materi yang telah diberikan. Dan sebelumnya sedikit informasi, di Pramuka Wisma ada unit tersendiri Pak Aris, namanya unit Brigade Protokoler, yang memang bergerak di baris-baris dan juga protokoler. Ini alhamdulillah sudah dirintis sekitar 3 tahun ini. Kemudian ini ada sedikit pertanyaan kepada Bapak, seumpama ke depan ketika kita sudah mempunyai anggota yang setidaknya sudah mumpuni terkait protokoler, apakah di Humas Jatim sendiri ada semacam mungkin lowongan atau pelatihan untuk kakak-kakak yang mau berlatih terkait keprotokoleran? Kira-kira itu ada nggak yang semacam itu? Dari agenda di Humas sendiri juga. Ya, bisa langsung dijawab Pak atau mungkin diulangi lagi Pak? Boleh langsung saya jawab. Jadi waktu saya mesti jadi kepala biro Humas protokol, saya sekarang udah di kepala BPSDM. Tapi waktu saya jadi kepala biro Humas protokol di Pemprov Jatim, kita sudah mengagendakan khusus untuk kalangan universitas, baik itu PTN atau PTS, untuk menyelenggarakan workshop atau pelatihan tentang keprotokolan. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami sadar bahwa di universitas dan PTN-PTS itu sangat sering didatangi oleh para pejabat negara, pemerintah, dan pejabat daerah. Maka supaya semua pakemnya atau formalitasnya sama dan tata aturan SOP-nya sama, maka kami sering melaksanakan pelatihan-pelatihan tersebut. Dan mungkin ke depan saya akan menyampaikan ke teman-teman di Humas protokol untuk sering-sering melaksanakan pelatihan. Apalagi sekarang kan lebih mudah. Kalau dulu dana pelatihan itu harus di suatu kelas dan harus mengadakan pertemuan, disiapkan waktu yang se-efektif mungkin atau se-efisien mungkin. Tapi sekarang kan lebih enak karena bisa secara seperti virtual ini teman-teman bisa berbagi ilmu, bisa mendapatkan suatu sharing knowledge tentang kegiatan keprotokolan.
Saya insya Allah kalau memang teman-teman ada kegiatan yang ingin menggunakan protokolnya, secara tidak langsung kami selalu berkenan. Kenapa? Karena menurut saya ini protokol ini sangat penting ke depan karena tidak berhentinya kita sering menerima tamu baik kunjungan luar negeri, kunjungan dalam negeri, maupun pejabat-pejabat yang sifatnya internasional. Kayak UIN ini luar biasa. Saya sering memantau pada waktu saya jadi kepala protokol, UIN sering kedatangan duta besar negara-negara Islam. Yang kadang-kadang ada pemahaman yang tidak sinkron, tidak sama antara protokol yang harus diatur dengan protokol yang tidak harus diatur. Termasuk tata letak bendera. Saya sering melihat di negeri atau swasta pada saat menerima tamu-tamu negara masih salah tata letak bendera. Ini juga penting karena letak bendera adalah simbol negara yang tidak boleh kita sepelekan. Karena ini sangat penting di depan. Mungkin gitu, Mas. Baik, terima kasih Bapak. Sudah paham kan ya Mas ya? Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan yang ingin bertanya, silakan. Dan kemudian audionya. Silakan untuk teman-teman. Yang masih bertanya silakan raise hand, kemudian open kamera dan kemudian audionya di-on-kan. Oke, ini ada pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa kalau tidak salah dengar ini ya, ajudan presiden itu ada 2. Apakah itu jam kerjanya full 24 jam sehari? Kemudian pertanyaan yang kedua ini, sebagai ajudan presiden, apakah hanya berfokus pada jadwal presiden? Maksud saya misal ada demo atau seperti kemarin waktu kedatangan RS, ada tidak protokoler khusus sebagai ajudan presiden. Ini pertanyaannya istilahnya Bapak Aris? Ya, boleh saya bantu Mas Arief karena dia masih mendampingi presiden. Jadi gini, ajudan presiden itu kan ada ajudan presiden, ada ajudan sespri presiden. Jadi kalau Mas Arief ini adalah aspri presiden, aspri ajudan presiden. Jadi beliau akan mengatur waktu sedemikian rupa yang sudah disiapkan, kapan beliau harus bertugas, kapan penggantinya harus bertugas. Tapi secara umum mereka yang sifat itu harus standby 24 jam. Walaupun pada waktu itu beliau off itu tidak melaksanakan tugas, tapi sewaktu-waktu bisa ditugaskan pada saat keadaan-keadaan yang membutuhkan dua-duanya harus langsung turun, dua-duanya harus bertugas. Itu sering dilakukan di istana negara. Jadi contoh presiden pada hari ini mendadak mau ke Jawa Timur. Nah, kalau mendadak ke Jawa Timur, padahal ajudan yang satu bertugas saat ini di Jakarta. Sedangkan yang mau ke Jawa Timur, karena waktunya yang tidak menuntut dan harus bergantian, maka ajudan satu harus masuk di dalam suatu kegiatan yang harus ikut di Jawa Timur. Ini salah satu contoh bahwa mereka bersinergi melaksanakan tugas walaupun off dan on, tapi sewaktu-waktu mereka bisa bertugas bersama-sama dalam waktu yang tidak ditentukan karena kebutuhan situasi dan kondisi yang sangat diharapkan. Jadi selain asli ada juga ajudan yang secara langsung dan segala macam yang sudah diatur. Kalau kegiatan presiden itu saat ini kayak Pak Jokowi, saya yakin beliau itu suatu waktu kadang-kadang harus mendadak melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan. Kadang-kadang jam ini beliau ada di rumah sakit, sorenya beliau ada di istana, sorenya malam beliau ada di suatu kegiatan di hotel atau di mana ya harus dihadiri oleh presiden. Maka itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa di tempat itu titik pertama, titik kedua, titik ketiga itu sudah ada protokol yang menyiapkan segala sesuatu. Jadi bukan protokol yang hanya yang di titik pertama, tidak ke titik kedua, tidak ke titik ketiga, tidak. Jadi mereka sudah berbagi tugas dalam sehari
sudah ada passion tersendiri atau tempat-tempat tersendiri yang sudah disiapkan protokol masing-masing. Dan kalau ajudan atau asli presiden itu selalu menempatkan diri berdasarkan hari-hari yang sudah ditentukan bagi mereka yang melaksanakan tugas kapan pon dan kapan pon. Mungkin itu, Pak. Ya, seperti itu. Bisa dipahami dari yang bertanya tadi? Ya. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, kami masih buka satu pertanyaan lagi. Silakan untuk open kamera. Ini udah ada yang masuk pertanyaannya. Maaf izin bertanya nih Bapak, di situasi dan kondisi sekarang, pemerintah ini menerapkan tentang protokol kesehatan. Apakah protokol kesehatan ini mekanismenya sama dengan protokol yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi? Dan siapa yang bertanggung jawab atas protokol kesehatan ini? Karena masyarakat masih banyak yang menghiraukannya. Terima kasih. Pertanyaan dari Abdul Rahman Zakaria. Ya, Mas Muhammad, jadi gini, di saat tengah pandemi sekarang ini kan semua sudah diatur sedemikian rupa. Di setiap daerah, termasuk di pusat, itu ada namanya Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 ini menerapkan SOP di setiap kegiatan atau acara. Jadi kalau Presiden punya SOP yang sudah disiapkan oleh protokol kepresidenan dan tim kesehatan kepresidenan. Ada namanya tim protokol kepresidenan, tim kedokteran kepresidenan yang sudah mengatur sedemikian rupa kalau Presiden ada acara, protokolnya seperti apa. Tadi dia Mas Sarif sudah nyampaikan, kalau Presiden ada acara di istana negara, maka tamu undangan yang akan hadir di tempat itu harus melakukan swab 1 kali 24 jam. Kalau kurang 1 kali 24 jam, maka harus dilaksanakan antigen, rapid antigen yang ada di istana. Itu juga sudah diatur sedemikian rupa, sehingga protokol kesehatan yang diterapkan di istana negara dalam setiap kegiatan acara sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Bagaimana kalau di daerah seperti Ibu Gubernur contohnya? Ibu Gubernur juga sama. Jadi kalau Ibu Gubernur punya acara di suatu event kegiatan, apakah itu di Gerahadi? Mengundang 50 orang sesuai dengan batas yang sudah disepakati ditetapkan oleh Satgas, maka 50 orang itu harus rapid test. Kalau ada yang reaktif, maka tidak boleh masuk ke tempat acara, dan yang reaktif itu harus di swab. Kalau ada yang non reaktif atau dalam keadaan yang sehat, maka boleh ikut acara. Nah, itu kalau di Gerahadi. Bagaimana kalau di luar Gerahadi? Apakah itu di hotel atau dimanapun tempatnya? Maka sama. Protokol kesehatan juga diterapkan. Di situ disiapkan tim medis, tim rapid test atau tim yang sudah disiapkan untuk mengetes semua para tamu undangan yang akan hadir pada acara itu. Nah, itu harus disiapkan. Yang terakhir, bahwa setiap event yang sifatnya outdoor tidak boleh mengundang banyak orang karena pandemi saat ini. Minimal 50 orang. Lebih dari itu, maka akan dihimbau kepada masyarakat bahwa tidak hadir pada kerumunan yang sangat banyak dan menjaga jarak, termasuk memakai masker. Jadi protokol itu sangat betul-betul memahami bagaimana SOP yang harus diterapkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, baik seperti itu. Bisa dimengerti ya oleh Kak Abdul Rahman Zakaria? Ya, itu dari Kak Abdul Rahman Zakaria. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemateri kita yang tadi sudah menyampaikan